Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua ada dalam kesehatan, keberkahan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masih tentang semangat mencari ilmu supaya hidup kita mulia. Di sini yang akan kita bahas yaitu isi kandungan Quran surah Al-Mujadalah, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Quran surah Al-Mujadilah ini merupakan Quran urutan yang ke-58, surah yang ke-58. Mari kita baca sebelum menjelaskan lebih jauh apa isi kandungan Quran surah Al-Mujadilah. Mari kita baca terlebih dahulu ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Baik, itu Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan di sini apa arti mufradat atau arti perkata? Tapassahu itu artinya berilah kelapangan. Yafsahillah artinya Allah akan melapangkan. Wa iza qilang syuzu, jika dikatakan berdirilah kamu, pangsyuzu maka berdirilah kamu. Itu arti mufradatnya. Selanjutnya yarfa'illah, artinya niscaya Allah akan meninggikan. Utul ilma, orang yang berilmu. Darajat, dengan beberapa derajat. Ta'maluna khabir, artinya maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu arti mufradat dari Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Apa kandungan yang ada dalam surah Al-Mujadilah? Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan ayat ini, yaitu Allah itu memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Itu diantaranya dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu. Ini yang berhubungan dengan mencari ilmu.
memberi kelapangan usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan dan sebagainya, termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yaitu wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, yang artinya bahwa Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 ini, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaklah mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu. Di antaranya, kita harus saling menghormati, datang ke majelis ilmu tepat waktu, sehingga menjaga suasana baik, menjaga persaudaraan, saling tenggang rasa, itu. Jadi bagaimana di sini, bagaimana orang yang datang lebih dulu dan yang belakang ke majelis ilmu. Di sini dijelaskan bagi yang lebih dahulu datang adalah memenuhi tempat di depan. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu, kita harus duduk di paling depan. Terus bagi orang yang terlambat datang, hendaklah menerima dengan lapang. Jadi menerima dia itu tidak kebagian tempat yang paling depan. Selanjutnya di sini Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Jadi Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya. Dan juga menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat. Nah, di sini dari ayat ini dipahami bahwa orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu Allah akan mengangkat derajat. Jadi ini sangat penting sekali kita menuntut ilmu, mempunyai ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Kita harus benar-benar melaksanakan perintah Allah ini dengan ikhlas karena Allah, semata-mata kita ingin menghilangkan kebodohan kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai ilmu itu punya sikap yang sombong. Itu tidak diharapkan, dan itu malah akan merendahkan orang yang punya ilmu itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar niatkan mencari ilmu itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di akhir ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detil semua yang dilakukan manusia. Apa saja yang dilakukan manusia itu Allah mengetahui, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Allah itu akan memberikan balasan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan masing-masing. Demikian materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita ada dalam kesehatan, keberkahan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.